Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siskia Putri Utami. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang instalasi ePrints pada Ubuntu, tapi menggunakan VirtualBox yang dijalankan pakai sistem operasi Windows. Windows yang saya pakai adalah Windows 2007. Oke, pertama sekali kita jalankan dulu Ubuntu. Lalu klik Start. Lalu kita login untuk cek IP address-nya. Setelah itu, kita ketikkan ifconfig untuk ngecek IP address-nya. Lalu kita enter. Setelah kita mengetikkan ifconfig tadi, maka muncullah IP address-nya seperti yang terlihat. Lalu setelah itu kita buka putih. Oke, lalu sebelumnya kita masukkan dulu IP address-nya 192.168.100.102. Lalu kita enter. Lalu yes. Setelah itu kita login lagi dan masukkan lagi iya, lalu enter lagi, lalu kita isikan passwordnya Siskia, lalu kita enter lagi, lalu di sini kita saya ulangi lagi, lalu di sini kita ketikkan sudo spasi su, lalu kita enter. Setelah itu kita isikan password enter. Setelah itu kita kopikan yang ini dan kita kembali lagi ke halaman putih yang telah kita buka sebelumnya. Lalu di sini kita ketikkan nano spasi garing etc garing apt garing source list, lalu enter lagi.
Lalu kita pastikan yang telah kita copy tadi di sini. Lalu yang telah saya pastikan tadi, saya klik kanan. Lalu angka 4 ini kita rubah menjadi angka 3. Angka 3. Lalu saya enter lagi. Setelah satu kita kopikan ya. Lalu kita kopikan yang ini pada nomor 2. Setelah itu kita kembali lagi ke putih, lalu kita pastikan di sini, saya klik kanan, lalu saya enter lagi. Dalam proses lalu di sini kita ketikkan apt get spasi update, lalu kita enter. Setelah itu kita isikan lagi apt get spasi install spasi prints, lalu kita enter lagi. Lalu kita enter lagi. Lalu kita ketik lalu enter.
Setelah itu di sini kita masukkan password MySQL-nya. Lalu oke. Lalu masukkan lagi passwordnya. Instalan Eprin sudah selesai. Selanjutnya kita cek status Apache-nya apakah sudah aktif atau belum. Lalu kita ketikkan garing etc garing init titik d garing Apache 2 spasi status, lalu kita enter. Nah, maka di sini dinyatakan kalau Apache-nya sudah aktif. Setelah itu kita cek status MySQL-nya apakah sudah aktif atau belum. Lalu di sini kita ketikkan garing etc garing init titik d garing MySQL spasi status lalu enter. Nah, maka di sini akan terlihat kalau status MySQL-nya sudah aktif. Setelah itu, di sini kita ketikkan su spasi do setelah itu di sini kita ketikkan su spasi eprints lalu enter. Setelah itu kita ketikkan cd lalu enter, ketikkan ls lalu enter, ketikkan cd lagi lalu enter. Saya ulangi lagi. Di sini saya ketikkan cd spasi bin garing lalu enter. Setelah itu di sini saya ketikkan ls lalu enter. Lalu di sini saya isikan titik garing admin create lalu enter lagi. Lalu di sini saya ketikkan atau saya isikan repository, lalu saya enter lagi. Lalu saya enter lagi. Lalu di sini saya isikan Siskia titik eprints, lalu saya enter lagi, lalu saya enter lagi, lalu enter lagi, enter lagi, enter lagi. Lalu di sini saya isikan alamat email saya.
Setelah itu saya enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi, lalu enter lagi, enter lagi, enter, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Lalu di sini saya isikan root, lalu enter lagi. Setelah itu passwordnya saya isikan. Lalu enter lagi, enter lagi, enter lagi. Lalu saya enter lagi. Lalu saya isikan di sini Siskia. Lalu saya hapus lagi. Saya enter. Lalu di sini saya isikan password. Lalu saya enter lagi. Setelah itu saya isikan alamat emailnya. Lalu enter lagi. Enter lagi. Enter lagi. Lalu enter lagi. Lalu di sini kita isikan exit. Lalu enter lagi. Setelah itu di sini kita isikan A2 inside spasi prints, inside spasi prints, lalu kita enter. Lalu di sini kita isikan garing etc garing init titik d garing apache 2 spasi restart. Lalu kita enter lagi. Nah, sudah oke. Setelah itu kita coba panggil dengan hostname-nya tadi. Siskia titik reference. Lalu enter.
Karena tidak bisa, kita coba panggil lagi. Lalu di sini kita isikan lagi yang tadi, Siskia titik appearance. Karena halamannya masih belum bisa dibuka, lalu kita buka Notepad. Setelah itu kita klik kanan, Run Administrator. Lalu yes. File. Lalu open. Lalu kita buka di local disk C, Windows C, virtual Windows, double klik. Kita klik sistem 32, open. Ambil file drivers, double klik, etc. Kita pilih tipenya all files. Lalu kita ambil host. Setelah itu di sini kita isikan IP address-nya tadi serta hostname-nya tadi 192.168.100.102. Setelah itu kita isikan di sini Siskia titik lalu kita save file, lalu save. Kita coba panggil lagi Siskia titik lalu enter. Kita coba panggil lagi. Ya, titik friends. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di sini untuk penjelasan instalasi AppRinse sudah selesai, dan selanjutnya saya akan masuk ke dalam penjelasan cara menambahkan divisi sebuah universitas. Sebelumnya kita login dulu.
admin, lalu di sini kita isikan passwordnya, login. Nah, setelah itu kita klik. Setelah itu kita masuk ke new item. Divisi ini akan muncul. Divisi ini akan muncul pada langkah ketiga di saat kita mengupload atau mengganti sebuah item itu di bagian detail, di bagian sini di division. Ini nanti akan berguna untuk melihat dari mana sebuah dokumen itu berasal dan dari fakultas mana serta dari prodi mana. Selanjutnya saya masuk ke saya klik admin. Lalu saya pergi ke config tools. Lalu di sini saya pilih edit subject. Kemudian ambil university. Kita ambil university structure lalu kita klik. Setelah itu di sini kita ganti dulu nama universitinya menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Ini biarkan saja. Lalu yang perlu diperhatikan yaitu deposit table-nya yang ini. Jika yes, user can add items to this subject, maka ini bisa dipilih oleh user untuk menentukan sebuah dokumen itu dari mana. Ini biasanya tidak digunakan, ini hanya penanda saja. Ini bagian paling atas, ini adalah pilihannya. Lalu di sini kita pilih no, save change. Nah, maka dia sudah berubah. Setelah universitasnya sudah berubah, lalu di sini selanjutnya kita ganti yang ini Fakultas of Engineering, Science and Matematik ini dengan fakultas yang kita miliki. Semisal saya mau ganti dulu yang ini dengan Fakultas Adat dan Humaniora, saya klik. Saya ganti dengan Fakultas Adat dan Humaniora. Ini biarkan saja. Lalu pilihan depositable-nya ini no, karena ini tidak akan digunakan. Sebelum saya save change, saya isikan dulu prodi yang ada. Maaf, saya save change dulu. Nah, maka dia sudah berubah. Setelah itu di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah pilihan untuk mengisikan prodi yang dimiliki oleh fakultas yang telah kita rubah tadi.
Lalu saya akan mengisikan prodi yang terdapat pada Fakultas Adab dan Humaniora. Saya klik dulu School of Chemistry. Lalu di sini saya isikan prodinya Bahasa dan Sastra Arab. Ya, ini biarkan saja. Lalu pilihan depositable-nya kita pilih yes, karena jurusan ini akan dipilih oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab. Setelah itu kita save change. Nah, maka dia sudah berubah. Lalu saya mundur satu langkah lagi ke Fakultas Adab dan Humaniora untuk mengisikan prodi selanjutnya. Di sini saya pilih di bawah yang ini School of Civil Engineering and the Environment. Ini saya ganti dengan prodi Sejarah Peradaban Islam. Lalu depositable-nya yes, karena ini akan dipilih oleh mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. Lalu saya save change. Saya mundur lagi ke Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu saya pilih lagi yang ini di bawah Bahasa dan Sastra Arab, School of Electronic and Computer Science. Ini saya ganti dengan Ilmu Perpustakaan. Lalu ini biarkan saja, depositable-nya masih sama, yes, karena dia akan dipilih oleh mahasiswa ilmu perpustakaan, save change. Lalu kita mundur lagi ke Fakultas Adab dan Humaniora, mencek. Nah, maka dia sudah berubah. Prodi yang terdapat pada Fakultas Adab dan Humaniora ada 3 prodi. Yang pertama Bahasa dan Sastra Arab, Ilmu Perpustakaan, dan Sejarah Peradaban Islam. Karena prodi yang terdapat pada Fakultas Adab dan Humaniora hanya 3, maka sisanya kita hapus saja. Saya unlink, lalu remove. Saya unlink lagi, lalu remove. Saya unlink lagi, remove. Saya unlink lagi, remove. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita mundur lagi ke UIN Imam Bonjol Padang untuk mengisikan fakultas selanjutnya. Nah, lalu untuk menambah fakultas selanjutnya, lalu kita ubah yang Faculty of Law, Arts, and Social Science ini. Saya klik dulu. Lalu di sini saya ubah menjadi Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam. Ini biarkan saja, depositable-nya no. Lalu kita save change. Nah, maka dia sudah berubah. Dan di bawah ini adalah pilihan untuk mengisi prodi yang terdapat pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam. Lalu saya pilih dulu untuk mengisikan prodi yang pertama, School of Art.
Lalu ini saya ubah menjadi prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Ini biarkan saja ya, ini yes di post table-nya karena ini akan dipilih oleh mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Lalu saya save change. Setelah itu saya mundur lagi ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam untuk mengisi prodi selanjutnya. Saya pilih School of Education. Saya ubah menjadi bimbingan dan konseling Islam. Biarkan saja pilihannya yes, terus table-nya, lalu kita save change. Lalu mundur lagi satu langkah ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam. Lalu kita tambahkan lagi jurusannya. Yang ini kita rubah menjadi prodi manajemen perbankan syariah. Ini pilihannya yes, save change. Lalu mundur lagi ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam. Lalu kita tambahkan lagi prodinya, yang ini saya ubah menjadi prodi pengembangan masyarakat Islam. Ini masih sama, ini pilihannya yes, lalu kita save change. Lalu kita mundur lagi ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam. Nah, maka sudah berubah bimbingan dan konseling Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, manajemen perbankan. Maaf karena ini saya salah tulis, saya ubah lagi menjadi manajemen dakwah. Lalu saya ini yes, setelah itu saya save change lagi. Lalu saya mundur lagi ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam. Nah, maka sudah berubah. Komunikasi dan penyiaran Islam, bimbingan dan konseling Islam, manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam. Jurusannya yang terdapat di Fakultas Dakwah dan Ilmu Penyiaran Islam hanya ada 4, dan sisanya kita hapus saja. Unlink, remove, unlink, remove. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mundur lagi ke UIN Imam Bonjol Padang untuk mengisikan fakultas yang selanjutnya. Lalu di sini saya pilih Faculty of Medicine, Health and Life Science. Saya klik. Lalu ini saya rubah menjadi Fakultas Syariah. Syariah. Ini biarkan saja ini di post table-nya no. Lalu save change. Nah, maka dia sudah berubah. Setelah itu di sini kita isikan prodinya. Karena di sini prodinya ada 4. Untuk itu kita tambahkan subjek ID string-nya P, lalu kita create. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita isikan subjek name-nya menjadi prodi hukum Islam.
Lalu di post table-nya kita isikan yes karena ini akan dipilih oleh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam. Language-nya kita rubah menjadi English. Ini yes karena ini tadi akan dipilih oleh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam. Lalu kita save change. Nah, maka dia sudah berubah. Setelah itu kita mundur lagi ke Fakultas Syariah untuk mengisi prodi selanjutnya. Kita pilih School of Biological Science. Ini kita ganti dengan prodi perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab. Ini English, ini pilihannya yes, ini akan dipilih oleh mahasiswa prodi perbandingan mazhab. Lalu kita save change. Nah, maka dia sudah berubah. Setelah itu kita mundur lagi satu langkah ke Fakultas Syariah. Lalu kita isikan lagi prodi selanjutnya, School of Medicine. Kita ubah menjadi hukum ekonomi syariah. Ini biarkan saja, ini yes. Lalu kita save change. Lalu kita mundur lagi satu langkah ke Fakultas Syariah. Kita pilih School of Psychology. Dan kita rubah menjadi prodi hukum tata negara Islam. Ini tetap yes karena ini juga akan dipilih oleh mahasiswa prodi hukum tata negara Islam. Ini biar saja, lalu save change. Nah, maka dia sudah berubah. Kita mundur lagi ke Fakultas Syariah. Nah, seperti ini. Di Fakultas Syariah, prodi yang terdapat hanya ada 4. Hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, hukum tata negara Islam, dan perbandingan mazhab. Setelah itu kita mundur lagi ke UIN Imam Bonjol Padang untuk mengisikan prodi selanjutnya. Karena di sini karena di sini pilihan fakultas, maksud saya pilihan fakultasnya hanya ada 3, sedangkan fakultas yang terdapat pada UIN Imam Bonjol Padang berjumlah 6 fakultas. Untuk itu kita tambahkan di sini subjeknya ZZ, lalu kita create, lalu subject name-nya kita isikan fakultas tarbiyah dan keguruan. Language-nya kita rubah menjadi English. Lalu di posisi table-nya ini kita pilih no karena ini tidak digunakan. Lalu kita save change. Setelah itu maka dia sudah berubah. Setelah itu kita mundur lagi ke karena di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini belum ada menu option untuk menambahkan prodinya. Lalu kita coba isikan subjek ID stream-nya jadi SS.
SI, lalu kita create, lalu di sini kita isikan nama lalu setelah itu di sini kita isikan nama prodi yang terdapat pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam. Language-nya saya rubah menjadi Inggris. Lalu di positable-nya saya pilih yes karena ini nantinya akan dipilih oleh mahasiswa prodi pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lalu saya save change. Lagi satu langkah ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, maka dia sudah berubah. Setelah itu kita tambahkan lagi menu optionnya menjadi, di sini saya isikan subjeknya menjadi DS, lalu saya create, lalu subject name-nya kita isikan dengan prodi manajemen pendidikan Islam, lalu language-nya saya rubah menjadi English, lalu di positable-nya yes karena ini nantinya akan dipilih oleh mahasiswa prodi manajemen pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, lalu saya save change. Setelah itu saya mundur lagi satu langkah ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, maka dia akan terlihat berubah menjadi seperti ini. Setelah itu saya tambahkan lagi prodinya. Di sini saya isikan subjeknya menjadi WE. Lalu saya create. Di sini saya isikan dengan nama prodi pendidikan bahasa Arab. Lalu language-nya saya isikan English. Lalu positable-nya yes karena ini nantinya juga akan dipilih oleh mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lalu saya save change. Lalu saya mundur lagi ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sudah berubah juga. Lalu saya tambahkan lagi prodinya. Di sini saya isikan dengan subjek TY. Lalu saya create. Lalu di sini saya isikan dengan prodi pendidikan guru madrasah Hidayah. Lalu language-nya saya isikan dengan English. Lalu positable-nya yes. Lalu save change. Lalu mundur lagi ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk mencek perubahannya. Nah, sudah berubah, sudah tertambah prodinya. Lalu saya tambahkan lagi. Dan saya isikan subjeknya dengan YU. Lalu saya create. Lalu di sini saya isikan dengan prodi Tadris bahasa Inggris. Language-nya English. Lalu di positable-nya yes. Lalu save change. Lalu saya mundur lagi ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sudah berubah. Lalu saya tambahkan lagi prodinya. Dan di sini saya isikan dengan subjek OP. Lalu create. Dan di sini saya isikan dengan prodi Tadris ilmu pengetahuan alam dan fisik atau fisika. Language-nya saya rubah menjadi English. Ini yes. Lalu save change.
Maka mundur lagi ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sudah berubah, kita isikan lagi subjeknya dengan WA, lalu kita create, lalu di sini kita isikan dengan nama prodi, Tatris Matematika, language-nya Inggris, ini yes, kita save change, lalu kita menuju ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sudah berubah juga, lalu di sini kita isikan lagi subjeknya dengan FK, lalu kita create, lalu di sini kita lalu di sini kita isikan dengan Tatris Ilmu Pengetahuan Sosial. Language-nya saya rubah menjadi Inggris, ini yes, lalu save change. Kita mundur lagi ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, ini hasilnya. Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan yang terdapat berjumlah pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, tadris bahasa Inggris, tadris ilmu pengetahuan alam atau fisika, tadris ilmu pengetahuan sosial, tadris matematika, dan manajemen pendidikan Islam. Lalu selanjutnya saya akan mengisikan fakultas selanjutnya. Kita mundur lagi ke Unima Bonjol Padang. Lalu di sini kita tambahkan subjeknya dengan DS untuk menambahkan fakultas pada UIN Imam Bonjol Padang. Lalu kita create, kita ulangi lagi untuk menambahkan fakultas selanjutnya. Di sini kita isikan dengan subjek DD, lalu create. Nah, di sini kita isikan dengan fakultas Suludin dan fakultas Usul di Islam. Inggrisnya saya rubah menjadi English, lalu depositable-nya no. Lalu kita save change. Lalu kita mundur lagi ke UIN Imam Bonjol Padang untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini sudah berubah. Lalu saya akan menambahkan prodi yang terdapat pada Fakultas Suludin dan Studi Islam. Lalu saya klik. Karena menu optionnya tidak ada, lalu saya tambahkan di sini dengan mengisikan subjek FC. Lalu saya create. Lalu di sini saya isikan dengan prodi Akidah dan Filsafat Islam. Lalu di sini saya ubah menjadi Inggris, lalu ini yes, karena ini nantinya akan dipilih oleh mahasiswa prodi Akidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Suludin dan Studi Islam. Lalu saya save change. Setelah itu saya mundur lagi ke Fakultas Suludin dan Studi Islam. Nah, sudah berubah. Setelah itu saya tambahkan lagi ke prodi selanjutnya dengan prodi selanjutnya. Di sini saya isikan dengan subjek BN, lalu saya create. Lalu di sini saya isikan dengan prodi studi agama-agama. Lalu di sini saya ganti dengan Inggris, lalu ini yes, karena nantinya ini akan juga dipilih oleh mahasiswa prodi studi agama-agama pada Fakultas Suludin dan Studi Islam. Lalu saya save change. Lalu saya mundur lagi ke Fakultas Suludin dan Studi Islam.
Setelah itu saya tambahkan lagi prodi selanjutnya. Di sini saya isikan dengan subjek HJ, grade. Lalu subjek name-nya saya isikan dengan prodi ilmu hadis, ilmu hadis, tafsir hadis, hadis tafsir hadis. Lalu limitnya saya rubah menjadi yes. Lalu di sini yes karena ini nantinya juga akan dipilih oleh mahasiswa prodi ilmu hadis tafsir hadis pada Fakultas Uludin dan Studi Islam. Lalu kita save change. Lalu kita mundur lagi ke Fakultas Uludin dan Studi Islam. Nah, sudah berubah. Setelah itu kita tambahkan lagi prodi selanjutnya dan di sini saya isikan dengan subjek L, lalu saya create. Lalu subjek name-nya saya isikan dengan prodi psikologi Islam. Ini saya biarkan saja lagi karena ini karena yang perlu diperhatikan hanya depositable-nya. Lalu di sini saya pilih ini dengan yes, user can add items to this subject karena ini juga akan dipilih oleh mahasiswa prodi psikologi Islam pada Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Lalu saya save change. Lalu saya mundur lagi kepada Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Nah, maka dia sudah berubah karena pada Fakultas Usuluddin dan Studi Islam hanya terdapat prodi Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu Hadis, Tafsir Hadis, Studi Agama, Psikologi Islam, hanya 4 prodi. Selanjutnya saya mundur lagi ke Unimba Mojol Padang untuk menambahkan fakultas yang terakhir yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Karena di sini juga tidak ada menu option tambahannya, lalu saya tambahkan dengan mengisikan subjek ID string-nya L, lalu saya create, lalu subjek name-nya saya isikan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, language-nya Inggris, lalu ini kita pilih no, lalu ini kita pilih no karena ini tidak digunakan. Lalu kita save change. Nah, maka kelihatan dia sudah berubah. Lalu kita isikan lagi prodi yang terdapat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kita isikan dulu subjeknya untuk menambahkan menu option prodinya dengan kakak. Kita create. Lalu kita isikan dengan prodi Ekonomi Syariah. Ini biarkan saja, ini saya pilih depositable-nya yes. Karena ini sangat penting diperhatikan. Ini akan dipilih oleh mahasiswa prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lalu saya save change. Lalu saya mundur lagi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, sudah berubah. Lalu saya tambahkan lagi prodi selanjutnya. Saya isikan dulu subjeknya dengan GB, lalu grade. Lalu di sini saya tambahkan dengan prodi manajemen.
Manajemen perbankan syariah, ini biarkan saja. Deposit table-nya yes, karena ini nantinya akan dipilih oleh mahasiswa prodi manajemen perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lalu saya save change. Lalu saya mundur lagi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, maka akan kelihatan sudah berubah karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hanya memiliki 2 prodi, yaitu Ekonomi Syariah dan Manajemen Perbankan Syariah. Setelah itu maka sampai di sini penjelasan mengenai penambahan divisi sebuah universitas serta prodi serta fakultas dan prodinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan user pada Eprints. Sebelum saya lanjut pada penjelasan mengenai penambahan user, sebelumnya kita cek kembali cara penambahan divisi di sebuah universitas tadi pada manage deposit. Lalu kita pilih gambar, kita mundur lagi, kita klik new item, lalu kita pilih details, lalu kita cek di bagian division. Nah, seperti ini sudah berubah. Lalu selanjutnya saya lanjut pada penjelasan penambahan user di Eprints. Kita pergi lagi ke admin. Lalu kita klik system tools. Lalu create user. Setelah itu kita tambahkan username-nya dengan mahasiswa. Lalu kita create user. Setelah itu, lalu di sini user tab-nya terdapat user. User ini biasanya itu hanya bisa digunakan untuk mengupload karya ilmiah. Lalu editor ini tidak bisa menghapus atau menambahkan user. Lalu yang terakhir, repository administrator ini bisa menyeting editor text-nya di sini, apa itu sebagai editor admin yang bisa mengubah-ubah atau mengakses mahasiswa yang melanggar aturan. Lalu di sini pilih user. Lalu kita next. Lalu di sini kita isikan email address kita. gmail.com siskaputrianami@gmail.com. Lalu passwordnya di sini saya isikan. Setelah itu maka sudah selesai pengisian. Setelah itu kita save and return. Setelah itu kita coba masuk ke akun user, lalu kita logout lagi dan login lagi dengan akun user yang telah kita tambahkan tadi atau yang telah kita masukkan tadi dengan akun mahasiswa. Lalu passwordnya kita isikan, lalu login. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, maka tampilan akun user seperti ini.
menu optionnya lebih sedikit dibandingkan dengan masuk dengan akun admin yang menu optionnya dengan menu optionnya lebih banyak. Maka sampai di sini penjelasan saya mengenai penambahan user pada Apprance. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan proses upload hingga proses review item. Untuk proses penguploadan, kita pergi ke new item. Lalu item tab-nya kita pilih thesis. Lalu kita next. Setelah itu kita masukkan file yang akan kita upload. Choose file. Lalu di sini karena filenya saya simpan pada folder atas nama saya Siska Putri Utami, lalu saya klik. File lagi, lalu kita ambil halaman pengesahan, lalu cover, lalu kita ambil lagi bab 1, choose file, lalu kita ambil bab 2, choose file, lalu kita ambil bab 3, choose file, lalu kita ambil bab 4, choose file, lalu kita ambil dapus, daftar pustaka, lalu choose file lagi, lalu kita ambil file utuh, cover, laman pengesahan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dapus file itu. Nah, setelah itu, setelah selesai mengupload file, jadi di setiap universitas ada ketentuan dalam penguploadan karya ilmiah, di mana pada bab 2, bab 4, dan file utuhnya itu tidak bisa diakses oleh orang lain atau orang banyak, tapi hanya bisa diakses oleh staf repository saja. Sebelum kita pergi ke bab 2, bab pada file utuh, saya pergi dulu ke cover, lalu show option, lalu deskripsinya kita sesuaikan dengan nama file yang telah kita upload. Cover, lalu ini anyone, karena ini kalau anyone ini bisa dilihat oleh semua orang atau bisa di-download, sedangkan register user only ini hanya bisa terdaftar, dan repository staff only ini hanya kepada staff repository saja. Lalu di sini kita pilih anyone, lisensinya unspecified, lalu language-nya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Setelah itu laman pengesahannya show option, deskripsinya laman pengesahan. Jadi saya menyesuaikan dengan nama file yang telah dibuat. Visible to-nya kita pilih anyone, karena anyone ini bisa dilihat oleh semua orang atau bisa di-download. Register only ini hanya bisa terdaftar, dan repository staff only ini hanya kepada staff repository saja.
Lalu lisensinya unspecified, language-nya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Itu bab 1, show option. Deskripsinya bab 1, visible to-nya anyone. Lisensinya unspecified, language-nya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Lalu bab 2, show option. Deskripsinya bab 2, visible to-nya kita pilih di repository staff only, karena bab 2 ini hanya bisa diakses oleh repository staff only saja, tidak bisa diakses oleh semua kalangan orang. Lalu language-nya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Lalu bab 3, show option. Deskripsinya bab 3, anyone, lisensi spesifik, anyone, lisensi spesifik, language-nya Indonesia. Lalu bab 4, show option. Deskripsinya visible, deskripsinya bab 4, visible to-nya repository staff only, karena bab 4 ini juga hanya bisa diakses oleh repository staff only saja. Lalu lisensinya unspecified. Lalu language-nya kita ganti dengan Indonesia. Setelah itu dapus, show option. Deskripsinya dapus, visible to-nya anyone, lisensi spesifik, language-nya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Lalu value to-nya show option. Deskripsinya kita ganti dengan file foto. Visible to-nya repository staff only, karena ini juga hanya bisa diakses oleh repository staff only saja. Lisensi spesifik, language-nya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Lalu kita klik update metadata. Nah, setelah selesai, lalu kita next. Lalu di sini kita isikan titelnya dengan indeks. Lalu di sini di titel ini saya isikan judul karya ilmiah yang saya upload tadi, yaitu indeks lukisan rumah gadang Sumatera Barat. Lukisan rumah gadang. Di bagian abstrak ini sebenarnya wajib diisi. Hanya saja ini hanya sebagai contoh. Jadi saya hanya mengisikan tulisan abstrak saja. Setelah itu tesis stepnya saya pilih diploma. Lalu tesis name-nya saya ambil
Lalu thesis name-nya kita pilih, kita klik other. Lalu di sini di bagian kreator kita isikan nama pemilik karya ilmiah tersebut. Ya. Putri. Emailnya ya 17@gmail.com. Lalu di bagian kontributor ini kita isikan nama pembimbingnya. Itu tesis episode dengan nama Erida. Erida, namanya Erida, emailnya erida12@gmail.com. Lalu di bagian divisionnya ini karena dia berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan ilmu perpustakaan, lalu saya pilih Fakultas Adab dan Humaniora pada prodi atau jurusan ilmu perpustakaan. Dan publication details-nya dengan status publish, lalu date-nya 2020, month-nya Januari, tanggal 19, date type-nya kita isikan publication, lalu institution-nya Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Departemennya Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu setelah selesai pengisian, setelah itu kita next. Lalu di sini kita pilih subjeknya dengan bibliografi library sign informasi research, yaitu libraries general. Lalu next. Lalu kita klik deposit item now. Jika tidak ada perubahan, maka kita klik deposit item now. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini sedang dideposit dan dicek oleh editor. Biasanya untuk submit ini yang perlu diingat adalah ini angka yang di atas ini. Selanjutnya kita logout. Lalu kita login lagi sebagai admin dan kita buat akun editor. Admin. Lalu kita pergi ke admin untuk membuat atau menambahkan akun editor.
System tools, create user, lalu username-nya. Kawan 3 create user, lalu user type-nya kita pilih editor, lalu username-nya pustakawan 3, lalu next. Setelah itu email address-nya kita isikan, pustakawan 7 id at mail.com, lalu passwordnya setelah itu kita save and return. Nah, sudah selesai. Lalu kita logout lagi dan login lagi dengan akun editor tadi yang telah kita buat, pustakawan. Lalu kita isikan username-nya pustakawan 3, passwordnya pustakawan, lalu login. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita review, lalu kita klik review. Lalu ini adalah yang diupload tadi. Lalu kita review, lalu kita ambil gambar seperti itu. Oke, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah hasil uploadan yang tadi. Nah, di sini sudah berubah. Di bagian bab 2 sudah berubah menjadi restricted repository staff only, bab 4 restricted repository staff only, dan L2 juga restricted repository staff only. Nah, di sini ada review, details, action, history, dan issue. Lalu, jika tidak ada perubahan, maka kita klik move to repository. Jadi tadi karena kepencet oleh saya dan saya di file yang saya upload pun juga tidak ada perubahan. Lalu saya klik move to repository seperti ini yang sudah saya klik tadi. Sudah ada tanda centang, dan di bagian di sebelah move to repository ada pilihan menu option return item with notification. Itu biasanya dikembalikan untuk diperbaiki. Sedangkan yang di sebelah return item with notification ada remove item, itu gunanya untuk dihapus dan diulang dari awal dan diulang kembali dari awal. Selanjutnya kita log out.
Nah, setelah itu kita pergi ke home untuk mengecek apakah sudah muncul atau tidaknya file yang telah kita upload dan kita review tadi. Lalu di sini kita ambil latest edition. Nah, maka seperti ini berarti file yang saya upload tadi sudah berhasil dan sudah kelihatan di home. Lalu kita coba buka. Nah, seperti ini. Di bagian bab 2 sedikit jadi di bagian bab 2, bab 4 dan file utuh ini sedikit berbeda karena bab 2, bab 4 dan file utuh hanya bisa diakses oleh repository staff only saja. Dan kita coba buka. Nah, seperti ini, maka kita dimintai untuk mengisikan password untuk login. Bab 4 juga seperti itu. Masih sama, juga dimintai password. Dan sedangkan bagiannya lainnya seperti bab 1 itu bisa diakses oleh semua kalangan orang dan seperti yang terlihat bisa langsung terdownload tanpa dimintai password seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai penginstalan Eprints, penjelasan mengenai penambahan divisi terhadap universitas, penjelasan mengenai penambahan user, serta dan yang terakhir penjelasan mengenai penguploadan dan review item pada Eprints. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.